Ini adalah perjalanan pertamamu ke Mesir, dan teman-teman barumu di sana mengundangmu untuk makan siang. Makanan yang disajikan tampak agak hambar, jadi kamu memutuskan untuk membumbuinya dengan garam dan merica. Kamu nggak melihatnya di atas meja, jadi kamu memintanya kepada tuan rumah, dan semua orang pun terkejut. Ternyata itu adalah penghinaan besar bagi juru masak ketika seseorang ingin mengubah rasa asli makanan di piring mereka. Juru masak membuatnya seperti itu karena suatu alasan dan ingin membumbuinya berarti menunjukkan hidangan itu nggak cukup enak. Kamu mungkin sudah terbiasa melakukannya di seluruh dunia, tapi jangan memberi tip kepada pelayan, supir taksi, atau pekerja hotel di Jepang. Mereka bisa tersinggung karena mereka sudah dibayar untuk memberikan pelayanan yang baik kepadamu, dan nggak perlu uang tambahan untuk membuatnya lebih baik. Kalau kamu benar-benar ingin menunjukkan penghargaan, ucapkan saja terima kasih. Gak masalah untuk memberikan tip kepada pemandu pribadi, perusahaan tur, dan penerjemah. Kamu bisa memasukkan berapapun jumlah yang kamu rasa pantas ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada mereka. Kalau ingin membuat teman atau kolega barumu di Jepang terkesan, luangkan waktu untuk mempelajari etiket menggunakan sumpit. Ketika kamu menguasai seni ini, ingatlah untuk nggak menggosok-gosokkan sumpit. Banyak orang melakukannya untuk menghilangkan serpihan, sehingga kamu mungkin terlihat nggak puas dengan kualitas sumpit yang diberikan oleh tuan rumah. Jangan menaruh sumpit secara vertikal di dalam mangkuk nasi. Kalau begini, sumpitmu bisa dianggap sebagai persembahan untuk orang yang sudah meninggal. Jangan melambaikan sumpit di udara atau menggunakannya untuk menunjuk sesuatu. Keduanya dianggap nggak sopan. Begitu juga saat kamu memindahkan sesuatu dengan sumpit atau tangan yang memegangnya. Hal ini terlihat nggak sopan. Ditambah lagi kamu mungkin akan menumpahkan sesuatu. Saat berada di Italia, jangan memesan secangkir cappuccino setelah tengah hari. Penduduk setempat nggak melakukannya karena mereka percaya susu dan busanya akan mengubah minuman ini menjadi makanan, dan itu nggak baik untuk pencernaan. Selain itu, bersiaplah untuk menikmati kopi sambil berdiri di bar dan membayarnya bahkan sebelum kamu memesannya. Pertama, bayar di kasir, lalu tunjukkan struk pembayaran kepada pelayan untuk mendapatkan minuman. Apakah kamu penggemar berat permen karet? Nah, kamu akan kesulitan nih di Singapura. Memakan, menjual, dan mengimpor permen karet dilarang di sana, dan kamu harus membayar hingga ribuan dolar kalau melakukannya. Undang-undang ini diperkenalkan pada 1990-an untuk membuat kota menjadi lebih bersih dan menjaga kereta cepat lokal tetap sesuai jadwal. Ketika mereka meluncurkan sistem transit baru, penumpang menempelkan permen karet pada sensor pintu kereta yang menyebabkan beberapa keterlambatan serius. Dengan aturan baru, masalah ini teratasi. Kebijakan dilarang mengunyah permen karet dan banyak peraturan ketat lainnya telah menjadikan Singapura kota yang sangat bersih dan bagus. Kalau kamu benar-benar nggak bisa membayangkan hidupmu tanpa mengunyah, pemerintah setempat menyarankan untuk mengganti permen karet dengan pisang. Ketika seseorang memintamu mengoper sesuatu seperti garam di meja makan di Bolivia, jangan berikan langsung. Berikan kepada orang yang duduk di sebelahnya, dan mereka akan memberikannya untukmu. Kalau orang di sebelahmu meminta bantuan kecil itu, kamu tetap nggak bisa memberikannya langsung. Orang di sebelahmu harus membantu. Etika meja ini berasal dari tahayul bahwa memberikan sesuatu langsung ke tangan seseorang akan membawa kesialan. Untuk alasan yang sama, kamu nggak boleh menjangkau seberang meja atau berdiri untuk memberikan sesuatu atau mengopernya kepada seseorang. Dan jangan lupa untuk tetap meletakkan kedua tangan di atas meja saat nggak sedang makan. Kamu akan terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu kalau tanganmu nggak terlihat setiap saat. Saat kamu tiba untuk makan di Yordania, tuan rumah mungkin akan memberimu kopi pahit khas Arab sebagai sambutan hangat. Jangan meminumnya berlama-lama. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah menghabiskannya dengan cepat. Hanya setelah semua orang selesai minum, barulah mereka kembali bersosialisasi. Saat kamu memberikan cangkir kosong kepada tuan rumah, pastikan untuk menggoyangkan pergelangan tangan. Kalau hanya memberikan tanpa menggoyangkannya, itu berarti kamu minta ditambah. Jangan terburu-buru untuk tiba tepat waktu di Venezuela. Orang mungkin akan berpikir kamu nggak sopan atau serakah. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah datang terlambat 10-15 menit. Acara yang dijadwalkan pada pukul 7 seringkali baru dimulai pada pukul 8 atau lebih. Sebuah cerita populer bilang pada 1980-an,
Seorang wartawan asing terlambat lebih dari 1 jam di sebuah acara pers. Ketika melihat ruangan sebagian besar kosong, dia pergi untuk meminta maaf kepada tuan rumah karena melewatkan acara tersebut. Tuan rumah kemudian bilang dia adalah wartawan pertama yang datang. Hal ini cukup menarik karena jam di negara ini secara resmi lebih cepat 0,9 detik dari seluruh dunia selama bertahun-tahun. Apakah kamu berencana untuk bepergian dengan bus di Irlandia dalam waktu dekat? Jangan lupa untuk berterima kasih kepada pengemudi saat keluar dari bus ya. Kamu akan mendengar sebagian besar penduduk setempat melakukannya dengan lantang karena pada dasarnya hal ini bukan pilihan. Pilihlah hadiah dengan bijak kalau kamu diundang ke rumah orang Vietnam. Boleh saja membawa buah, permen, atau dupa. Sapu tangan dipercaya sebagai simbol perpisahan yang menyedihkan, dan alat pemotong adalah tanda pemutusan hubungan. Jadi jangan bawa itu ya. Bungkus kado dengan kertas warna-warni dan jangan memilih warna hitam. Penduduk setempat percaya warna ini merupakan pertanda buruk. Saat memberikan hadiah, peganglah dengan kedua tangan. Dan jangan kaget kalau tuan rumah nggak akan langsung membukanya. Itu dilakukan setelah si pemberi pergi. Di India, jangan tinggalkan apapun di piring. Ini merupakan tanda nggak menghormati makanan yang disajikan. Makanan dianggap sakral di negara ini, sehingga hal ini akan membuat tuan rumah sangat marah. Jadi, cucilah dan keringkan tangan sebelum mulai makan. Jangan lupa untuk memuji juru masak dan tunggu sampai orang tertua berdiri sebelum kamu meninggalkan meja. Di India Selatan, menyajikan makanan di atas daun pisang adalah hal yang umum. Kamu harus melipatnya dari atas ketika selesai makan. Melipatnya dari bawah berarti kamu nggak puas dengan apa yang kamu dapatkan. Ini mungkin bisa menjadi pembuka percakapan yang baik di tempat lain, tapi di Denmark jangan menyombongkan pencapaianmu. Penduduk setempat percaya semua orang setara, jadi kamu nggak akan mendengar mereka berbicara tentang karir mereka yang sukses, atau bakat, atau betapa istimewanya mereka. Dan mereka mengharapkan hal yang sama darimu. Kalau kamu mencari topik yang bagus, mereka akan dengan senang hati berbicara denganmu tentang kehebatan negara mereka. Orang Denmark sangat bangga akan hal itu dan semua keajaibannya. Kalau kamu akan melakukan perjalanan ke Jerman dan berencana untuk berkendara menggunakan autobahn yang terkenal, pastikan untuk mengisi bahan bakar sebelum berangkat. Berhenti, parkir, putar balik, dan mundur di jalan raya yang sangat cepat ini adalah tindakan ilegal. Ya, bahkan kalau kamu harus berhenti karena kehabisan bensin, kamu harus membayar denda karena kamu seharusnya merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Dan meskipun autobahn secara teknis nggak punya batas kecepatan, berhati-hatilah kalau melewati daerah perkotaan seperti Frankfurt, Berlin, dan Munich, atau proyek pembangunan dan lalu lintas padat. Akan ada petunjuk kecepatan khusus untuk tempat-tempat ini. Kalau kamu berencana menjelajahi Siprus dengan mobil, puaskan dahagamu sebelum menyalakan kendaraan. Minum apapun termasuk air nggak diperbolehkan saat mengemudi di pulau ini. Jadi, kalau kamu nggak bisa menahan diri untuk nggak ngemil atau minum di belakang kemudi, bersiaplah untuk membayar denda. Di Ethiopia, kamu harus berpikir 2 kali sebelum memilih hadiah untuk seseorang. Mereka menganggapnya sebagai hutang yang harus mereka bayar di masa depan. Jadi, kalau kamu membawakan sesuatu yang sangat mahal, si penerima harus mengeluarkan banyak uang untuk mengembalikan hadiah tersebut atau merasa berhutang budi kepadamu.